Para sahabat yang terkasih, salam berkah dari Hong Kong. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu. Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Raja Prussia Frederick yang kedua di Jerman, dia mendirikan sebuah istana. Dan di dalam istana itu yang sekarang menjadi museum namanya Sanssouci. Dan di dalam museum itu ada sebuah lukisan yang sangat fenomenal. Lukisan itu dilukis oleh Caravaggio sekitar tahun 1601 sampai 1603. Dalam lukisan itu, para sahabat yang terkasih, Yesus menunjukkan kepada Thomas luka yang ada di lambungnya. Yesus tidak hanya menunjukkan luka yang ada, tetapi dia menuntun tangan Thomas dengan jari telunjuknya itu masuk ke dalam luka Tuhan Yesus. Dan menjadi fenomenal karena bagaimana Thomas sendiri dengan dia membungkuk badannya, dia merasakan jari tangan kanannya itu masuk ke dalam luka Tuhan Yesus. Dan dua murid yang lain, mereka terpesona melihat apa yang sementara terjadi. Pelukis ini mampu menghadirkan apa yang disebut dengan kerinduan Thomas untuk merasakan Paskah yang sesungguhnya. Tentu dalam Injil Yohanes itu tidak diceritakan Thomas memasukkan tangannya kepada luka yang ada dalam tubuh Tuhan Yesus. Sama sekali tidak. Tetapi yang paling utama itu adalah bagaimana Paskah itu sendiri bagi Thomas. Dia tidak hanya melihat, tetapi dia mau menyentuh secara langsung. Sebuah adegan yang luar biasa dan menjadi pesan yang berbeda dengan kisah para murid yang lain. Setelah diberitakan oleh Maria Magdalena, mereka melihat dan langsung percaya. Thomas itu tidak jauh dari komunitas, karena buktinya dalam Injil juga dia berada bersama-sama dengan mereka pada minggu berikutnya. Dia itu tidak menutup diri, tidak memisahkan diri dari komunitas itu. Thomas sendiri tidak mengartikulasikan keraguan tentang Paskah itu sendiri, tetapi merumuskan suatu syarat. Syaratnya itu adalah tidak melihat, tetapi dia ingin menyentuh secara langsung. Thomas tidak ingin berpuas diri dengan iman yang diterimanya dari tangan kedua. Oh, kami telah melihat Tuhan. Tapi dia ingin merasakan secara langsung. Inilah iman Thomas, para sahabatku yang terkasih. Nah, kemudian bagi saya dan kita semua, kita memang tidak menyentuh langsung luka Tuhan Yesus. Tetapi luka siapa sekarang yang bisa kita sentuh dalam dunia zaman ini? Wajah Tuhan itu hadir dalam wajah-wajah sesama, khususnya yang menderita. Saya percaya tangan Tuhan itu adalah tangan kepedihan, kisah derita yang tak terlukiskan. Dan inilah Paskah itu sendiri. Tuhan kembali hadir menyapa saya dan para sahabat untuk membuka hati kita bagi penderitaan sesama kita yang ada di sekitar kita. Entah itu bencana alam seperti yang terjadi di NTT minggu kemarin, atau juga bencana kemanusiaan yang lain. Di sini kita mengulurkan tangan kita bagi sesama. Derita dan luka kehidupan itu nampak sekali dalam perjalanan hidup ini. Musimnya berganti. Tetapi yang paling utama adalah hati yang terbuka. Karena itu saya percaya seperti Santo Thomas Aquinas, dia ngomongnya demikian. Bila engkau memandang, pandanglah dengan mata belas kasih. Inilah minggu kerahiman ilahi. Memandang dengan mata belas kasihan. Seperti Tuhan sendiri. Menyentuh luka Tuhan dengan menyentuh luka sesama kita yang menderita saat ini. Mungkin kecil yang kita buat, Tetapi kalau kita lakukan itu dengan cinta yang besar, saya percaya
itu menjadi kekuatan harapan bagi dunia saat ini. Tanpa membedakan agamanya ini, latar belakang. Tetapi kita adalah satu dalam perahu yang sama. Dengan berbagai pergumulan dunia saat ini. Karena itu saya juga mau mengutip apa yang dikatakan oleh Ali bin Ali Tabit. Dia mengatakan demikian. Dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Inilah Paskah untuk saya dan para sahabat. Teruslah melangkah, makin beriman, makin bersolidaritas. Tuhan Yesus memberkati.